Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Silvanjaya dengan nomor NPM akhir 220 dari kelas 041. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Sri Wibawani dan Ibu Magda Faradiba. Dalam video ini, saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan konsep dan penerapan etika dalam administrasi publik sebagai berikut. Dalam etika administrasi publik, nilai menjadi suatu dasar penting untuk menentukan adanya tindakan. Karena suatu keputusan itu tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga bergantung pada aturan secara moral dan secara kondisi masyarakat yang ada. Menurut konsep secara teori dari Immanuel, itu terdapat dua jenis nilai, yaitu diantaranya ada nilai absolut dan nilai relatif. Secara nilai, ini memiliki adanya perbedaan, yaitu secara absolut memiliki sifat secara tetap dan tidak bisa ditawar. Contohnya saja seperti kejujuran dan integritas. Sedangkan dalam nilai relatif itu lebih bergantung pada konteks sosial seperti budaya dan kebiasaan lainnya yang ada di masyarakat. Itu artinya memiliki sifatan secara dinamis menyesuaikan pada lingkungan. Secara praktik kedua nilai ini tuh bisa saling bertemu. Contohnya saja kita bisa lihat dari kebiasaan masyarakat dalam memberikan bingkisan mungkin kepada petugas yang hal itu tuh mungkin dianggap secara wajar karena mengucapkan rasa berterima kasih. Namun jika dilihat dari kajian administrasi publik itu merupakan pelanggaran secara integritas. Secara tidak langsung itu juga menunjukkan adanya perbedaan antara nilai masyarakat dan prinsip etika. Putusan itu juga menjadi kompleks. Oleh karena itu diperlukan adanya keseimbangan antara penjagaan nilai prinsip moral dan penyesuaian dengan kondisi sosial yang ada agar keputusan itu tetap terjalin etis dan dapat untuk diterima. Pada etika administrasi publik, perilaku aparatur itu tidak hanya dinilai dari aspek hukum, tetapi juga kita bisa lihat dari nilai etika seperti integritas, kemudian akuntabilitas, dan sikap profesionalisme. Secara konsep, menurut John, ketika etika pada birokrasi itu berkaitan dengan bagaimana aparatur dapat menjalankan nilai publik yang tidak hanya berkaitan sekedar mematuhi untuk pada aturan. Artinya, perilaku yang tidak melanggar itu secara hukum juga belum tentu dapat dikatakan sebagai etis jika tidak sesuai dengan norma dalam pelayanan publik. Sebagai contoh cerminan, kita bisa lihat bahwa ketika seorang ASN itu bersikap kurang ramah misalnya, atau kurangnya responsif dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Secara hukum, hal itu bisa dianggap tidak adanya pelanggaran karena jika dilihat dari sisi etika, malah mencerminkan adanya sikap yang kurang profesionalisme dalam diri yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik secara baik. Artinya, secara tidak langsung itu dapat juga mempengaruhi dampak kepada kepercayaan masyarakat karena pelayanan yang diberikan itu tidak mencerminkan adanya sikap sebagaimana seharusnya dimiliki oleh aparatur. Kondisi ini menurut pandangan dari saya sendiri menunjukkan bahwa pelanggaran etika secara tetap itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika karena ketika etika dinilai tidak hanya berkaitan dengan aturan secara tertulis tetapi juga dinilai dari sikap dan tanggung jawab moral sebagai aparatur publik. Tentunya juga perlu untuk menjaga perilaku dalam mencerminkan nilai-nilai pelayanan tersebut agar kepercayaan dari masyarakat itu juga tetap saling terjaga. Selanjutnya, pada etika administrasi publik, kebijakan juga tidak hanya dinilai dari seberapa besar manfaat yang telah dihasilkan, tetapi kita juga bisa lihat dari adanya penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut seperti apa. Salah satu pendekatan yang sering digunakan di Indonesia juga adalah mengenai dalam utilitarianisme, sebagaimana menurut pandangan dari Jeremy menilai suatu tindakan tersebut baik jika memberikan manfaat besar bagi jumlah orang yang paling banyak. Nah, pendekatan-pendekatan tersebut berfokus pada hasil yang atau dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Namun dalam sebagian praktik secara faktual di negara Indonesia juga beberapa kebijakan itu secara utilitarian itu dianggap sebagai belum tentu juga menjawab adanya yang diterima oleh masyarakat. Dalam artian sebagai contoh, kita dapat lihat dari pemerintah yang membuat kebijakan seperti pada lokasi untuk pembangunan yang dinilai dapat memberikan manfaat secara luas, tetapi secara pandangan masyarakat di sisi lain itu menolak karena dirasa bertentangan dengan nilai adat atau keterikatan dalam sosial di tempat tinggalnya. Kondisi ini kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa adanya
masyarakat itu memang tidak hanya menilai dari akhir hasilnya, tetapi juga mempertimbangkan nilai budaya dan rasa keadilannya. Secara hal ini juga berdampak terhadap jalannya legitimasi kebijakan, karena tanpa adanya penerimaan dari masyarakat, kebijakan juga sulit untuk dijalankan secara efektif, sehingga pengambilan keputusan tidak hanya cukup untuk melihat dari pertimbangan secara manfaat, tapi kita juga perlu untuk memperhatikan dari nilai-nilai sosial dan pelibatan masyarakat atau partisipasi dari mereka untuk keberlanjutan kebijakan yang dapat bisa diterima secara ke depan dan berjalan secara baik. Secara konsep administrasi publik, aparatur juga memang memiliki peranan sebagai pelayanan dari masyarakat, sehingga dalam setiap tindakan itu mencerminkan adanya orientasi pada kepentingan publik, sebagaimana sejalan dengan pandangan teori dari Den Hart yang kita tahu bahwa penekanan dalam pelayanan publik itu ditujukan untuk masyarakat dan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan, terutama untuk pemerintahan. Meskipun terkadang secara praktik dalam kondisi di mana seorang ASN misalnya lebih mengutamakan adanya kepentingan dari atasan dibandingkan kepentingan pada masyarakat, misalnya kita bisa lihat dari pencerminan pelayanan yang dipercepat kepada pihak tertentu, sementara masyarakat umum itu harus menunggu lebih lama. Situasi ini kan menunjukkan bahwa adanya meskipun pekerjaan tetap dijalankan, arah atau orientasinya itu udah berbeda dan kurang secara tepat terjalan dengan sempurna secara prosedur. Mungkin secara tidak langsung ini juga mempengaruhi untuk rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, sehingga begitu pentingnya bagi aparatur tentunya untuk saling menjaga netralitas dan integritas dalam pelayanan pada diri sendiri untuk menanamkan secara tetap keadilan dan berorientasi pada kepentingan untuk masyarakat secara bersama. Dalam konteks administrasi publik, kualitas pada pelayanan itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga ditentukan dari adanya karakter yang dimiliki. Sejalan dengan pandangan dari James, itu berpendapat bahwa penekanan pada pentingnya nilai etika dan karakter itu secara tidak langsung dapat membentuk pada perilaku dan tanggung jawab yang akan diberikan. Salah satu nilai utama dalam administrasi publik adalah integritas. Integritas itu menjadi suatu dasar dalam setiap tindakan pada operator. Secara otomatis mereka akan bersikap secara jujur dan konsisten atau dipercaya secara masyarakat. Contohnya saja kita dapat lihat bagaimana apabila aparatur yang memiliki pelayanan secara baik bersifat secara integritas, mereka akan memberikan secara adil dan tanpa menyalahgunakan wewenang dan mengoptimalkan kepentingan masyarakat. Cara ini dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi kita juga bisa lihat bahwa dapat menunjukkan adanya sikap responsif dan profesionalisme pada diri. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terbentuk karena ada pendidikan karakter yang membentuk aparatur secara teknis, tapi juga menunjukkan bahwa memiliki integritas secara sikap itu mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan bagi masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan etika dalam administrasi publik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.